Halo adik-adik, hari ini kakak akan membahas mengenai soal-soal kesetimbangan ya. Jadi kesetimbangan itu dipelajari di kelas 11 SMA ya. Jadi adik perhatikan baik-baik yang kakak kerjakan ya. Oke. Dalam wadah 5 liter dimasukkan 4 mol SO3 yang kemudian terurai menurut reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 tambah O2. Jika pada saat kesetimbangan tercapai yang tercapai masih ada 1 mol SO3, maka tetapan kesetimbangan adalah. Jadi tetapan kesetimbangan itu adalah Kc ya, adik-adik. Oke. Kemudian dalam mengerjakan soal kesetimbangan yang perlu adik-adik perhatikan itu adalah kayak gini ya. Jika semua senyawa sudah dalam keadaan setimbang, maka adik-adik boleh langsung ke rumus. Jika yang setimbangannya satu atau beberapa, adik-adik MRS ya. Jadi untuk mengerjakan soal kesetimbangan, adik-adik perlu menyelidiki soal tersebut dulu ya. Nah, di soal ini sudah dikasih tahu ya, jika pada saat kesetimbangan yang tercapai hanya SO3 ya. Jadi di soal dia tulis hanya SO3 yang mencapai kesetimbangan ya. Karena yang mencapai kesetimbangan hanya SO3 dan berarti hanya ada satu yang mencapai kesetimbangan, berarti kita MRS ya, sesuai dengan kata kunci kita ya. Oke. Kita pakai MRS ya. Jadi adik-adik tinggal tulis dulu sesuai dengan soal ya. Jadi soalnya kan 2SO3 dia akan menjadi 2SO2 ditambah O2 ya. Oh ya, sebelumnya sebenarnya adik-adik perlu memperhatikan bahwasanya reaksinya sudah setara atau belum ya. S-nya ada 2, O-nya ada 6, di sini O-nya ada 6 juga ya. Jadi reaksinya udah setara nih. Setelah itu ada DMRS ya, sesuai dengan kata kuncinya ya, karena hanya satu yang setimbang ya. Oke, dan yang setimbang itu dia tulis adalah SO3. Oke, karena SO3-nya dalam keadaan setimbang, kita penulisannya di sini ingat ya. MRS itu mula-mula reaksi setimbang ya, mula-mula reaksi setimbang ya. Jadi posisinya adalah setimbang dan posisinya berada di SO3 ya. Oke. Kemudian yang dia tulis dalam wadah 5 liter dimasukkan 4 mol SO3. Kalau penulisannya kayak gini berarti ini adalah mol mula-mula SO3 ya. Mol mula-mula SO3 itu adalah posisinya di sini. Otomatis kita bisa mengetahui bahwasanya reaksinya itu berapa. Reaksinya itu pasti 4 dikurangi berapa dapatnya 1, berarti 3 ya. Oke, karena kita udah ketahui ini, otomatis di sini kita bisa cari ya. Posisinya ini adalah kita pakai perbandingan ya, perbandingan koefisiennya ya adik-adik. Untuk pengerjaan kesetimbangan itu biasanya pakai perbandingan koefisien ya. Caranya kayak mana? Caranya adalah ini ya, karena kita udah tahu ini berarti 2/2 dikali 3 ya. 2/2 dikali 3, coret-coret berarti jawabannya adalah 3 ya. Karena mula-mulanya tak diketahui, kita tulis strip ya, strip, kemudian ini kita jumlahkan ya, ingat ya, untuk yang kiri itu adalah dikurangi untuk yang bagian kanan ya, karena ini ibaratnya ada pemisah ya. Jadi yang bagian kanan itu adalah SO2 dan O2 itu kita jumlahkan ya. Cara mencari O2 itu sama juga ya, kita pakai perbandingan koefisien juga ya. Karena koefisien O-nya nggak ada, berarti anggap 1, berarti setengah kali 3 ya. Setengah 1/2 kali 3 ya. Jadi patokannya itu, fokusnya itu jadinya SO3, karena SO3 yang kita ketahui ya di soal ya. SO3 ya. Berarti setengah dikali 3 ya. Jadi jawabannya adalah 1,5. 1,5 kita jumlahkan, 1,5 juga ya. Ini boleh adik-adik langsung tulis 3 ya di sini ya. 3 ya, pakai perbandingan koefisien ya. Oke, setelah itu kita udah dapat yang dalam keadaan setimbang, tapi jawabannya itu adalah dalam mol ya adik-adik ya. Jadi ini semuanya adalah mol. Oke ya, setelah itu adik-adik boleh tulis ya, ingat ya, tetapan kesetimbangan itu adalah Kc ya. Adalah Kc ya. Rumus Kc itu adalah kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien ya. Jadi kita tulis Kc itu adalah kanan pangkat koefisien ya. Kanan itu adalah SO2, itu SO2 di pangkat 2, kemudian O2
di pangkat 1 per SO3 di pangkat 2 ya, oke. Dan untuk KC tetapan kesetimbangan itu semuanya harus berwujud gas dan Aqueous ya, karena kita harus cek ya, adik-adik harus cek sebenarnya sekali lagi ya, semuanya dalam keadaan gas, oke. Kemudian adik-adik sebenarnya tinggal masukkan ya, tapi sebelum memasukkan adik-adik harus mengerti ya bahwasanya tanda kurung siku ini ya, tanda kurung siku ini adalah menandakan molaritas bukan mol ya. Jadi adik-adik tidak boleh langsung masukkan angka 1, 3, dan 1,5 ke dalam ya. Ya sebenarnya adik-adik harus cari molarnya dulu ya, molaritasnya dulu. Oke. Molaritas itu rumusnya adalah N per P ya. N per P. Molaritas itu rumusnya adalah N per P. Kita tulis ya, M sama dengan N per P. Ya, jadi adik-adik tinggal bagi dengan liternya ya, 1 bagi 5, kemudian 3 bagi 5, kemudian 1,5 bagi 5, dimana yang kakak tulis ini adalah molaritasnya, tinggal adik masukkan. Jadi tinggal lihat, berarti ini posisinya adalah SO3 ya. SO3 kita cari SO2 dulu ya. SO2 itu nilainya adalah 3 per 5 ya. Jadi kita tulis 3 per 5 di pangkat 2, kemudian O2 nilainya itu adalah 0,3 ya, kalau kita dapat ya 0,3. Jadi boleh langsung tulis 0,6 juga ya. 0,6 di sini adalah 0,3, kemudian di sini adalah 0,2 ya. Di sini adik-adik boleh langsung masukkan O2 nilainya 0,3, kemudian SO3 itu nilainya adalah 0,2 di kuadrat ya. 0,6 itu 0,6 adalah 0,2 ya dikali 3, 0,2 dikali 3, kemudian 0,3 ya, per 0,2 dikali 0,2. Oh, boleh coret juga sebenarnya sama ya. Kita coret, berarti sisanya itu adalah 9 kali 0,3 ya. Jadi jawabannya ada 2,7 ya. KC nya kita dapat ayam ya. KC itu adalah dapatnya ayam 2,7 ya. Semoga adik-adik mengerti ya. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Jadi nomor 2 ini reaksi kesetimbangan berikut tidak mengalami pergeseran jika volumenya diperbesar ya. Artinya kalau dia tulis kayak gini artinya kesetimbangannya tetap ya, artinya tidak bergeser sama sekali ya. Jadi kita harus tahu bahwasanya untuk kesetimbangan volume kalau diperbesar akan menuju dia akan menuju ke koefisien besar ya, koefisien besar ya. Jadi caranya sebenarnya kita hitung dulu. Sebenarnya kita gas ya. Untuk yang A kita harus cek dulu ya terlebih dahulu ya. Artinya gas atau volume gas ini semuanya berwujud gas ya. Semuanya ikut ya. Untuk yang A itu koefisiennya 1 ditambah 3 ya. 1 tambah 3 lebih besar dari 2 ya. Jadi ini bergeser ke kiri ya, bergeser ke kiri seharusnya jawabannya ya, karena bergeser ke koefisien besar. Untuk yang B itu adalah 1 ditambah 1. Ini seharusnya ada panahnya ya, berarti 1 sama dengan 1 tambah 1, berarti bergeser ke kanan ya. Bergeser ke koefisien besar ya, karena koefisien yang kanan lebih besar seharusnya dia bergeser ke kanan. Untuk yang C itu adalah CO2 ya, CO koefisiennya 1 sama 1 ya, berarti 2 sama dengan juga 2 ya, 2 sama dengan 2 ya, artinya tidak terjadi pergeseran sesuai dengan yang kita mau cari ya. Jadi tidak terjadi pergeseran, jawabannya adalah C. Tidak terjadi pergeseran. 3 mengalami pergeseran. Oke, lanjut nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini kita baca juga ya. Dalam ruangan 1 liter terdapat kesetimbangan antara gas N2H2 dan NH3 dengan persamaan berikut. 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2
Pada kesetimbangan tersebut terdapat 0,01 N2, H2 dan NH3 ya. Jadi di sini dia di soalnya sudah ditulis bahwasanya yang kesetimbangan itu terjadi pada ketiga molnya ya, N2, H2 dan NH3 ya. Artinya semuanya berada dalam keadaan setimbang ya. Tadi ada kita tulis bahwasanya jika semua dalam keadaan setimbang, semua sudah setimbang, kita langsung rumus ya. Kita langsung rumus. Jika hanya satu yang setimbang, maka kita harus MRS ya. Jadi yang sesuai itu adalah semua ya. Jika semua setimbang, kita langsung rumus ya. Kita boleh langsung tulis rumusnya ya. Rumus untuk KC ya. Nah, konstanta kesetimbangan ya, itu biasanya KC. Nah, KC itu adalah kanan per kiri ya. Kanan itu N2, kemudian H2 di pangkat 3 per kanan per kiri ya. Pangkat 2 ya. Kanan pangkat koefisien ya, N2, karena koefisien di depan nggak ada, berarti N2 pangkat 1 ya. H2 kita tulis, kemudian karena koefisiennya 3, berarti kita pangkat 3, kemudian NH3 kita tulis, pangkat 2 karena di depannya ada koefisien 2 ya. Jadi penulisannya seperti begini, kemudian jadi tinggal taruh ya. Jadi itu adalah N2 molnya adalah 0,01 per 1 ya seharusnya ya. Penulisannya kayak gini ya, karena molaritas itu adalah M per P ya. Jadi kita harus bagi dengan volumenya. Kebetulan di sini volumenya 1 ya, jadi tidak begitu masalah. Karena dibagi 1 nanti bilangannya bilangan itu sendiri. H2-nya itu 0,01 juga ya, 0,01 per 1 kita pangkat 3 per NH3. NH3 itu adalah 0,05. 0,05 kita pangkat 2 ya. Oke, untuk KC berarti kita dapatnya 10 min 2. 10 min 2 di pangkat 3 per 5 kali 10 min 2 di pangkat 2 ya, berarti ini jawabannya adalah 10 pangkat min 6 ya. 10 min 2 min 6 jadinya min 8 ya. 25 kali 10 min 4. Oke, lanjutannya itu adalah KC. Min jadi tambah ya, berarti 10 min 4 25 ya, ada 25 kita kali 4 ya. Kita kali 4 berarti jawabannya bahwa ada 25 kali 4 itu ada 100 ya. 100 itu artinya 10 pangkat 2. Berarti jawabannya itu ada 4 kali 10 min 6. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke adik-adik, jadi untuk soal nomor 4 kita baca terlebih dahulu ya adik-adik. Bila harga K untuk reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3 adalah 25, maka pada kondisi yang sama harga K untuk reaksi kesetimbangan SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3 ya adalah berapa ya. Jadi di soal sebenarnya kita lihat ada dua reaksi ya. Jadi reaksi yang pertama itu adalah 2SO3 ya. 2SO3 ditambah O2, 2SO3, 2SO2, 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3 ya. Oke. Dengan KC-nya itu adalah 25 ya. Oke, kemudian ada reaksi pertama. Reaksi yang kedua dia tulisnya SO2 ditambah setengah O2, dia akan menjadi SO3 ya. Nah, dan dia tanya KC-nya berapa ya. K-nya berapa, ketetapan kesetimbangan yang baru itu berapa untuk reaksi yang kedua ya. Jadi kita lihat reaksi pertama dan reaksi kedua itu sebenarnya sama saja ya, dimana SO2-nya ada koefisien 2-nya, sedangkan di reaksi yang kedua koefisien 2-nya hilang ya. Nah, jadi sebenarnya reaksi pertama reaksi kedua sama, cumannya reaksi yang pertama kalau kita bagi 2 dia akan menjadi reaksi yang kedua ya. Oke, jadi
Untuk soal yang seperti ini kita harus sesuai dengan aturan kesetimbangan ya. Jadi aturan kesetimbangan itu jika reaksi dibalik maka K yang baru, K aksen itu adalah ketepatan kesetimbangan yang baru itu akan sama dengan 1 per K. Jika reaksi dikali X maka K aksen itu sama dengan K pangkat X. Jika reaksi dijumlahkan maka K dikalikan. Jika reaksi dibagi maka K aksen adalah menjadi akar K ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal bagi 2 ya. Ketika kita bagi 2 maka SO2-nya jadi SO2 koefisien hilang ya. Kita bagi 2 jadi setengah. Kita bagi 2, 2-nya hilang ya. Jadi udah pas ya. Nah, jawabannya bukan tinggal kita bagi 2 ya. Tapi sesuai aturannya itu adalah jika reaksi dibagi 2 maka K itu akan menjadi akar pangkat 2 ya. Jadi kalau kita bagi 2 nih ada akar pangkat 2. Kalau ini dibagi 3 berarti akar pangkat 3 ya. Jadi jawabannya ini adalah 5 ya. Jawabannya adalah A. Oke. Oke, lanjut ya. Nomor 5, pada reaksi kesetimbangan N2O4 menjadi 2NO2 setelah sistem berada dalam kesetimbangan, ternyata banyaknya mol N2O4 2 kali banyaknya mol NO2. Derajat disosiasi N2O4 ya. Oke, jadi derajat disosiasi itu harus tahu rumusnya ya. Derajat disosiasi itu boleh ditulis dengan simbol alfa ya. Derajat disosiasi itu rumusnya itu adalah mol yang terurai per mol mula ya. Mol yang terurai per mol yang bereaksi ya. Mol yang bereaksi per mol. Oke. Jadi setelah itu adik-adik ingat ya, kalau dia tulisnya mol yang bereaksi berarti seharusnya di soal ini terjadi MBS ya, yaitu mol bereaksi sisa ya. Oke. Jadi kita tulis dulu N2O4 itu dia akan jadi 2NO2 ya. Oke. Jadi dia kita tulis dulu mula-mula bereaksi dan sisa. Oke. Kemudian dia tulisnya setelah sistem berada dalam kesetimbangan, ternyata banyaknya mol N2O4 2 kali banyaknya mol NO2. Oke. Jadi N2O4 ini 2 kali banyaknya. Jadi sebelum buat ini kita harus buat pemisahan dulu ya. Jadi NO2 itu ini dalam keadaan setimbang itu kita anggap X dulu ya. Jadi NO2 kita anggap X ya. Kita anggap X karena dia tulisnya N2O4 2 kali banyaknya molnya NO2. N2O4 itu 2 kali NO2 berarti ini 2 kali X. Jadi sebelumnya adik-adik pemisahan dulu, baru ini sesuai dengan soal. Oke, ya adik-adik harus ingat ya, untuk yang di kanan itu biasanya kalau tidak diketahui kita tulis tanda kurang ya, artinya mula-mulanya tidak ada ya untuk NO2 ya. Karena di soal pun tidak ditulis ya, artinya kita tulis straight ya, artinya NO2-nya nggak ada mula-mulanya. Oke, baru ini adik-adik naikkan aja, artinya bereaksinya itu X ya, karena dijumlahkan X itu jadi X ya. Kemudian adik-adik tinggal pakai perbandingan aja ya, perbandingan koefisien ya. Jadi anggap perbandingannya ini adalah 1 ya, 1 per 2 dikali X ya. Berarti setengah dikali X ya, setengah dikali X itu adalah 0,5 X ya. Nah, setelah ini berarti adik-adik bisa dapat yang normalnya berapa? 0,5x ditambah ini dikurang ya, untuk ini dikurang ya, ingat ya adik-adik, untuk yang kiri itu dikurang, yang di kanan itu adalah ditambah ya, berarti ini adalah 2,5x ya, karena ini ditambah ya, tinggal 2,5 kurang 0,5 itu jawabannya 2. Oke, dan ini adalah straight ya. Oke, setelah adik-adik dapat, adik-adik tinggal masukkan ke rumus mol yang bereaksi per mol ya. Mol yang bereaksi itu adalah 0,5 ya, 0,5. Mol yang mula-mula itu adalah 2,5. Berarti itu ibaratnya 5 per 25 ya. Caranya tinggal adik-adik kali 10 ya, masing-masing kali 10 atas bawah ya. Atas bawah itu jawabannya ada 1/5, jadi jawabannya adalah A ya.
Nomor 6. Jika tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2X tambah 2Y menjadi 4Z adalah 0,04, maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2Z menjadi X tambah Y adalah berapa ya? Jadi di soal ini kalau adik-adik perhatikan ada dua reaksi ya. Jadi reaksi yang pertama itu adalah 2X tambah 2Y menjadi 4Z ya. Oke, kita tuliskan dulu 2X tambah 2Y itu adalah menjadi 4Z. Ini reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua dia tulisnya adalah 2Z itu akan menjadi X tambah Y ya. Kalau ada perhatikan sebenarnya reaksi ini adalah reaksi yang sama ya. Jadi dari reaksi pertama ini bisa kita buat menjadi reaksi terakhir ini. Caranya pertama kayak mana? Caranya itu tinggal adik-adik bagi dua dulu ya. Bagi dua ini kita tulis dulu KC-nya ya. Untuk reaksi ini, reaksi yang awal ini kita tulis KC-nya itu adalah 4/100 ya, udah ada di soal. Oke. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaannya kalau kita lihat X dan Y-nya ini kalau kita bagi dua maka akan mendapat ini ya. Jadi kita bagi dua dulu pertama-tama. Kita bagi dua ya. Kalau kita bagi dua maka dia akan jadi X tambah Y, dia akan menjadi 2Z. Oke. Otomatis KC aturannya itu adalah jika reaksi dibagi ya. Jika kan kita bagi dua. Kalau reaksi dibagi dua maka KC-nya itu adalah akar. Akar apa? Akar pangkat 2. Dan dibagi 2, kalau dibagi 3 akar pangkat 3 ya. Kalau di akar ya, kalau di akar kan dia jadinya jawabannya 2/10 ya. Oke, selanjutnya. Karena setelah kita bagi 2, kita tulis X tambah Y menjadi 2Z belum sama persis dengan ini. Belum sama persis dengan reaksi terakhir. Otomatis kita harus buat lagi sekali lagi. Yaitu kita balik ya. Ketika kita balik, jadinya udah sama ya. Berarti kita harus balik. Jika reaksi dibalik ya, ketika kita balik dari kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, udah sama persis ya. Nah, ketika reaksi dibalik, maka K itu sama dengan 1/K. Berarti 1 dari jawaban ini, berarti 1/2/10 ya. 1/2/10 itu adalah 10/2. 10 bagi 2 itu adalah 5. Dan dapat jawabannya adalah D. Ya, oke. Oke, nomor 7. Untuk reaksi H2 ditambah I2 menjadi 2HI, diketahui konsentrasi awal H2 sama dengan 0,20 dan I2 adalah 0,15. Jika pada saat kesetimbangan masih tersisa I2 itu adalah 0,05, maka harga tetapan kesetimbangan itu adalah berapa ya? Tetapan kesetimbangan itu adalah KC, adik-adik. Kemudian yang kita tahu bahwasanya dari soal ya, ingat ya, adik-adik harus tahu bahwasanya kalau semua udah setimbang tinggal rumus ya, kita langsung rumus. Kalau semua setimbang rumus, kalau yang hanya satu atau beberapa yang setimbang kita MRS ya. Jadi di soal ini yang tersisa itu hanya I2 ya. Jika pada saat kesetimbangan, pada saat keseimbangan itu hanya tersisa I2 ya. Jadi hanya satu aja yang tersisa, yaitu I2. Maka kita MRS ya. Tapi sebelum MRS kita tulis dulu rumusnya ya. H2 ditambah I2 itu adalah menjadi 2HI. Kita MRS ya sesuai dengan yang sudah kita ketahui dari soal ya. Jadi di MRS ini yang kita tahu itu adalah 0,5 I2 itu adalah 0,05 ya. Kemudian diketahui konsentrasi awal H2 adalah 0,20 dan I2 adalah 0,15 ya. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya di sini itu adalah 0,10 ya, 0,10. 0,10. Ingat ya adik-adik ya, untuk yang berada di sisi kiri yaitu H2 dan I2, yang berada di sisi kiri itu harus kita kurangi ya. Untuk di sisi kanan itu adalah tambah ya. Jadi adik-adik boleh buat pemisah ya. Pemisah itu anggapannya ada kiri dan kanan ya. Karena kiri dan kanan kita tahu dari tanda kesetimbangan ini ya. Oke, berarti untuk kita harus tahu dulu juga yang H2 ini yang berada di R ini ya, reaksi yang berada di sini itu angkanya berapa, itu pakai perbandingan koefisien juga ya. Berarti 1/1 kali 0,10 ya.
1/1 kali 0,10 berarti 0,10. Artinya yang setimbangnya itu adalah 0,10 ya, karena kita kurang ya. Oke, yang berada di sini harus kita tahu juga ya. Dan di sini biasanya dia adalah kita tulis tanda kurang ya, karena tidak diketahui di soal ya. Nah, untuk yang ini itu pakai perbandingan koefisien juga ya, berarti 2/1 kali 0,10. 2/1 kali 0,10 itu adalah 0,20 ya. Jadi itu caranya kayak pakai huruf L ya. 2/1 kali 0,10. Huruf L terbalik ya. Oke, berarti di sini kita turunkan juga ya 0,20 ya. Selanjutnya boleh kita tulis KC ya. KC itu adalah kanan per kiri ya. Rumus untuk tetapan kesetimbangan adalah HI dipangkat 2 per kanan per kiri ya. Kanan per kiri. Kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien ya. Dan ingat ya adik-adik, kita itu harus pakai KC. C itu artinya tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi concentration ya. Jadi tanda siku ini melambangkan konsentrasi, dan di soal udah tulis konsentrasi berarti jawabannya ini 0,10, 0,05 dan 0,20 itu sudah berada dalam jawaban yang konsentrasi, sudah bentuknya dalam bentuk konsentrasi, berarti kita tinggal masukkan saja ya. Nah, kita masukkan 0,20. 0,20 itu artinya 0,2 ya. 0,20 itu artinya 0,2. Kemudian 0,10 itu artinya 0,1 ya. 0,A2 itu adalah 0,1. Kemudian I2 adalah 0,05. Oke. 0,2 itu artinya 0,2 dikali 0,2. 0,1 ini artinya 5/100 ya. 0,05 ini kita coret, sisa 2. Berarti jawabannya itu adalah KC sama dengan 2 kali 0,2 itu adalah 4/10 ya. Bagi dikali ya 100/5. Coret-coret 10 bagi 5 itu 2, dan 4 kali 2 8 ya. Jadi kita jawaban adalah cacing ya. Oke adik-adik, nomor 8 reaksi CO2 ditambah NO menjadi NO2 ditambah CO dilakukan dalam wadah 5 liter. Pada keadaan awal terdapat 4,5 mol CO2 dan 4 mol NO. Sesudah kesetimbangan NO yang masih tersisa adalah 0,5. Tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah, oke, yang ditanya juga adalah KC ya. Oke, jadi di soal ini yang kita baca itu yang berada dalam kesetimbangan itu hanya NO ya. Kalau kita dilihat dari soal ya, sesudah kesetimbangan NO ya, berarti hanya NO aja yang berada dalam kesetimbangan. Oke. Jadi jika semua senyawa sudah setimbang sesuai dengan kata kunci kita ya, jika semua sudah setimbang maka langsung rumus. Jika yang hanya satu yang atau beberapa yang setimbang kita RS ya. Jadi karena hanya satu yang setimbang kita RS ya. CO2 ditambah NO menjadi NO2 ditambah CO ya. Kita tulis mula-mula reaksi sisa ya. Oke. Jadi yang ditulis itu dalam kesetimbangan itu hanya NO yang berada dalam setimbang, dan yang sisa itu 0,5 ya. NO itu adalah 0,5. Kemudian pada keadaan awal terdapat 4,5 mol CO2. 4,5 mol CO2. Ini mol itu dulu. Kemudian 4 mol NO. 4 mol. Adik-adik harus ingat ya, untuk yang berada di kiri itu adalah kurang, dan untuk yang di kanan adalah tambah ya. Jadi 4 dikurangi berapa baru 0,5. Dikurangi 3,5 pastinya ya kan. Oke, jadi kita udah tahu bahwasanya di sini 3,5. Setelah itu adik-adik tinggal pakai perbandingan koefisien ya. Perbandingan 1/1 dikali 3,5 ya. Jadi dia seperti huruf L ya. Huruf L terbalik ya. 1/1 kali 3,5 itu adalah 3,5. Setelah dikurangi itu adalah 1 ya. Jadi yang kakak lingkarin itu jadi patokan ya. Jadi patokannya
Setelah itu adik-adik tinggal tulis ya, berarti ini biasanya kita tulis strip ya. Setelah itu 1 per 1 kali 3,5 berarti di sini 3,5 juga. Ini kita tulis tambah, ini juga sama 1 per 1 kali 3,5 berarti 3,5 ya. Ya tadi kakak lupa ya, seharusnya adik-adik harus mengecek dulu ya reaksinya ya. Reaksinya apakah sudah setara atau belum ya? Belum ya, biasanya itu harus dicek terlebih dahulu ya. Kalau kakak cek ini udah reaksinya sudah setara dan sudah benar ya. Oke, yang kita dapat itu, yang kita mau kita pakai itu nanti itu adalah yang kakak lingkar ini, yang terakhir ini ya. Dan jawabannya itu masih dalam mol ya. Sedangkan yang kita mau itu adalah dalam molaritas ya. Molaritas artinya kalau kita mau cari molaritas kita semua harus dibagi dengan volumenya ya. Kita bagi dengan volume, berarti 1/5, kemudian ini adalah 0,5 dibagi 5, kemudian ini dibagi 5, ini juga dibagi 5 ya, dapatnya 0,2, ini dapatnya 0,1, 0,7 dan 0,7 ya. Jadi jawabannya ini sudah dalam molaritas ya, sudah dalam molaritas. Oke, mengapa kita harus cari molaritas? Karena KC itu dia pakainya adalah molaritas ya. Nah, ya, rumus KC adalah kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien. Berarti NO2 itu di pangkat 1 ya, kemudian CO, kemudian per CO2 dan NO ya. Oke, tinggal adik masukkan aja NO2-nya. NO2-nya itu nilainya 0,7 ya. 0,7 dikali CO nilainya 0,7 per CO2 nilainya 0,2 dan ini ada 0,1, tinggal jadi coret-coret aja ya. Berarti ini karena semuanya ada 0, ya kita kali 100 saja ya, atas bawah biar gampang hitungnya. Berarti jawabannya 49 per kali 100, berarti bawahnya adalah 2 ya. 49 bagi 2 itu jawabannya adalah 24,5 ya. Oke, jadi jawabannya adalah B ya, 24,5. Oke, untuk nomor 10 itu jika reaksi A dalam keadaan gas kesetimbangan W tambah X menjadi Y tambah Z, tetapkan kesetimbangan K itu 1 dan konsentrasi W sama dengan 2 kali konsentrasi Y, maka konsentrasi X sama dengan berapa ya? Oke, sebelum mengerjakan soal ini, kalau adik-adik sering mengerjakan soal kesetimbangan, itu adik-adik pastinya hanya kadang-kadang hanya ada dua pilihan ya, yaitu mau MRS atau langsung rumus ya kan biasanya. Oke, kalau di soal ini kita tulis MRS nggak mungkin ya, karena di soal nggak ada dikasih tahu mula-mula dan reaksi dan setimbang ya. Dia nggak kasih tahu kayak gitu, mula-mula ini dalam keadaan ini, nggak tulis kayak gitu. Berarti soal ini sudah dalam keadaan setimbang ya, berarti soal ini sudah dalam keadaan setimbang. Sebenarnya boleh langsung rumus ya. Sebelum rumus kita boleh tulis dulu reaksinya ya. Reaksinya itu adalah W tambah X itu akan menjadi Y tambah Z ya. Kita langsung tulis rumus KC ya. KC itu adalah kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien ya. Karena nggak ada koefisien di soal ini, berarti kita tinggal tulis seperti begini ya. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan angkanya aja. Y itu berapa nilainya. Kemudian KC-nya itu dia udah kasih tahu ya. KC-nya itu adalah 1 ya. Kemudian yang dia tulis kayak gini. Konsentrasi W itu sama dengan 2 kali konsentrasi Y. Berarti W-nya itu adalah 2 kali Y. Konsentrasi X tidak diketahui di soal ya. Z juga tidak diketahui di soal. Oke, X dan Z tidak diketahui di soal. Yang dia tulis cuma hanya W sama dengan 2Y ya. Kita taruh masuk, tinggal kita coret. Berarti 1 sama dengan Z per X ya. Yang kita 2X ya. 1 sama dengan Z per 2X. Berarti 2X sama dengan Z, atau X sama dengan setengah Z ya.
Artinya jawabannya adalah D ya, setengah kali konsentrasi Z. Ya, ini harus taruh kurung siku ya, kurung siku mengandamkan konsentrasi ya, ingat ya, adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah menonton video kakak. Kakak akan membuat banyak lagi video tentang mata fisika dan kimia ya. Kemudian soal-soal dan pembahasannya. Jadi adik-adik terus tonton video kakak ya. Terima kasih.